Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, berkah dalam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat podcast Sukonandi 8, hari ini bertemu dengan saya Mas Pur dalam acara podcast Sukonandi ke-8 edisi ke-6 di bulan Maret tahun 2026. Kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi umat Hindu Indonesia akan merayakan Hari Suci Nyepi yang tentunya nanti akan diperingati di seluruh wilayah Indonesia. Tidak tertinggal di daerah istimewa Yogyakarta, perayaan Nyepi pasti akan terlaksana dengan cukup meriah. Pada hari ini sudah bersama kita di podcast Sukonandi 8 Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didik Widya Putra. Mari kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Didik. Bagaimana kabarnya? Sehat. Astunggara. Sahabat podcast 8 Sukonandi, kita akan berbincang-bincang tentang laku batin Nyepi tahun 2026. Pak Didik, Pak Pembimas, bagaimana ini rangkaian Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta? Sudah sejauh mana persiapannya? Luar biasa untuk rangkaian kegiatan Nyepi di Yogyakarta ini sudah berjalan cukup hebat ya. Termasuk di dalamnya di Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan di Kulon Progo juga ada sedikit kegiatan. Ini artinya kelima kabupaten kota ini sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Nyepi, Mas Bur. Ya. Terus ini terkait dengan tema laku batin kita ini, sejauh mana umat Hindu memahami esensi Nyepi sebagai laku spiritual dalam kehidupan sehari-harinya, Pak? Mau diceritakan nih, Pak? Ya, ini tema yang sangat luar biasa nih, yang membuat tema ini jos ini memang. Kalau kita berbicara laku batin ya, yang kaitannya dengan hening ya, ini kalau kita berbicara di daerah istimewa Yogyakarta memang sangat-sangat sangat dekat sekali ya. Kata hening ini kan sepi ya, mengheningkan itu atau menetralkan batin kita itu. Kalau dari konsep ajaran agama Hindu di dalam Bhagavad Gita yang di bab 6 ya, di sloka 15 dikatakan bahwa seorang yogi yang senantiasa mengendalikan pikirannya akan mencapai kedamaian tertinggi, yaitu bersatunya denganku. Artinya dengan keheningan ini diharapkan para umat Hindu bisa mencapai kepadaku itu Tuhan itu sendiri, Sang Yang Widiwasa. Kalau kita tarik lagi di dalam bahasa Jawa, itu ada kata-kata yang luar biasa yang memiliki filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya bekerja tanpa pamrih, fokus pada tindakan, itu merupakan sebuah hal yang sangat sinergi dengan perayaan Nyepi ini. Baik, Pak Didik. Jadi esensi dari laku spiritual umat Hindu terkait dengan Nyepi ini adalah menarik diri. Jadi pengendalian terhadap panca indera untuk kita tarik kembali ke dalam laku spiritual, sehingga laku spiritual ini akan memberikan esensi keheningan atau kehidupan yang tentunya untuk mewujudkan Moksartam Jagadita. Selanjutnya gini Pak Didik, terkait dengan berbagai macam agenda Nyepi di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, ini kita mengenal adanya upacara-upacara yang terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Bisa dijelaskan sedikit tentang rangkaian upacara yang dilaksanakan masyarakat Hindu di Jogja, Pak Didik? Baik, jadi acara-acara di Jogja ini sangat luar biasa dan sudah berjalan jauh-jauh hari ya. Di sana kalau di Gunung Kidul ada Memetri Gunung, ada Wanakerti, ada Melasti, yang luar biasanya dihadiri oleh Ibu Bupati. Ini bagian-bagian rangkaian Hari Raya Nyepi, bagaimana umat manusia atau umat Hindu untuk mendekatkan
yang baik ke alam maupun nanti kepada ide Sang Hyang Widi. Demikian juga di kegiatan-kegiatan di tempat lain, di Sleman ada Wanakerti, dan di Bantul nanti ada juga Melasti di Pantai Parangkusumo, dan yang sudah berjalan ada Dharma Sadana, bagaimana kita membawa anak-anak didik kita, peserta didik kita juga turut serta bagaimana kembali ke alam. Ya, kemarin program kita di Kementerian Agama juga dituangkan di dalam kegiatan Dharma Sadana, yaitu dengan menanam pohon dan tentu melepas burung sebagai bentuk program ekoteologi begitu. Baik, luar biasa. Sahabat podcast Sukonandi 8, ternyata rangkaian hari suci Nyepi bagi umat Hindu itu tidak hanya dilaksanakan satu hari, tetapi mungkin bisa berhari-hari. Nah, ini sangat menarik. Pak Bimas, jadi kalau di dalam konsep catur berata penyepian, karena ini adalah laku spirit yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu tentang bagaimana kita menapaki 24 jam ini dengan menjalankan catur berata penyepian. Nah, ini nanti bisa dijelaskan tentang catur berata penyepian. Tetapi kita akan jeda sebentar. Sahabat podcast Sukonandi 8, kita akan istirahat sebentar. Sahabat podcast Sukonandi 8, kembali kita berbincang dengan Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Pembimas, tadi sempat terjeda terkait dengan laku spiritual, laku batin yang dilaksanakan oleh umat Hindu selama 24 jam menjalankan catur berata penyepian. Monggo dijelaskan, Bapak. Baik, tentu seperti biasa ya, umat Hindu sudah paham ada catur berata penyepian. Di antaranya adalah amati geni. Artinya kalau secara umum maka tidak boleh menghidupkan lampu, ya, tidak memasak, menghidupkan kompor dan seterusnya. Tetapi sejatinya bagaimana amati geni ini kita untuk sementara waktu api dalam diri kita itu dimatikan dulu, diheningkan dulu. Karena api ini yang biasanya yang memberikan semangat, juang. Kalau kita berbicara dasa aksara ya, ada di dalamnya ada Sabata Ai Nama Siwaya, salah satunya ada panca aksara, ada Brahma Wisnu Siwa yang di dalamnya adalah Brahma di selatan, itu ada unsur apinya. Nah, oleh karena itu di dalam tubuh manusia ini untuk sementara waktu bagaimana api ini dipadamkan dulu, diheningkan dulu. Nah, tentu yang kedua bagaimana kita tidak boleh berpergian atau amati lelanguan. Lelungan artinya tidak berpergian. Kita ya untuk sementara waktu bagaimana kita ya berhenti dulu, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tentu nantinya akan berakibat kepada energi kita. Jadi kita rem, energi kita rem, tidak boleh jalan-jalan dulu ya. Setelah itu juga amati karya. Untuk 24 jam kita juga tidak melakukan bekerja. Artinya kita memfokuskan diri, mengeningkan diri, mematikan api kita, dan pikiran kita juga tidak boleh kemana-mana, fokus kepada ide Sang Hyang Widewasa. Dan berikutnya tidak boleh yaitu berhibur atau amati lelanguan. Artinya tidak nonton TV, tidak boleh. Biasanya kita hari-hari nonton medsos ya kita stop dulu.
internetnya kita matikan dulu. Bagaimana kita fokus kepada Sang Pencipta itu sambil merenungi apa-apa selama ini kita ada hal yang entah pikiran kita yang kurang baik, entah ucapan kita yang kurang baik, dan tentu apakah perbuatan kita ini kurang baik. Ini perlu direnungi, diheningkan agar di setelah nyepi nanti kita lahir kembali. Ibaratnya kalau di Idul Fitri itu kayak lahir kembali juga. Di Nyepi juga demikian. Bagaimana kita bisa lahir kembali, memiliki pikiran-pikiran yang baik, ucapan-ucapan yang baik, hingga sampai perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian itu Mas Pur. Terima kasih Pak Didi. Jadi memang catur berata penyepian ini menjadi bagian dari pengendalian diri. Ya. Nah, secara filosofi catur berata penyepian ini apakah bisa dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan diri, Pak? Wah, pasti bisa ya. Tentu dengan kondisi pelaksanaan catur berata penyepian ini, kita berharap seluruh momentum momentum hari ini, yang hari ini tentu kalau kita sebagai pegawai negeri ya, sempat kita anggarannya kok diblokir ya. Dan tentu dengan kondisi-kondisi hari ini di luar sana lagi berperang. Ini momentum kita di hari suci Nyepi ini bagaimana kita merenungkan diri. Sejatinya hidup ini ada siklusnya itu. AUM, aum, ono, urip, mati. Jadi ada lahir, ada hidup, dan pada akhirnya ada mati. Ang, ung, mang. Ada penciptaan, ada penghidupan, dan ada pralina. Artinya apa? Ini siklus kehidupan. Di dalam siklus kehidupan ini tentu kita tidak bisa terelakkan seluruh siklus ini. Dan kewajiban kita merenungi dan mampu mengendalikan seluruh unsur-unsur atau hawa nafsu yang sering kita sebut dengan satribu, 6 musuh dalam diri kita itu. Baik, menarik sekali sahabat podcast Sukonandi 8. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan begini Pak Didi. Di tahun 2026 ini umat Hindu Indonesia dan umat Muslim dunia itu akan bersama-sama merayakan hari sucinya. Nanti kita akan melaksanakan catur berata penyepian tadi dengan pengendalian diri, introspeksi diri. Di sisi lain umat Muslim Indonesia akan merayakan, kemungkinan besar nanti akan berhimpitan, di mana umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, di sisi lain umat Muslim akan merayakan dengan takbir dan lain sebagainya. Nah, ini jangan dijawab dulu karena pertanyaannya akan kita simpan. Sahabat podcast Sukonandi 8, kita akan kembali sebentar lagi. Sahabat podcast Sukonandi 8, kembali kita akan melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda dengan Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didik Widya Putra. Pak Didik, kita tadi sudah menyinggung tentang perayaan Nyepi dan perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim di seluruh dunia. Nah, ini nanti kemungkinan akan berbarengan, setidaknya akan berhimpitan, di mana umat Hindu Indonesia akan melaksanakan catur berata penyepian yang tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana kita mengendalikan diri, tentang kita melaksanakan catur berata. Tetapi di sisi lain nanti saudara-saudara umat Muslim akan melaksanakan takbiran, akan melaksanakan lebaran. Itu kira-kira bagaimana Bapak Pembimas Hindu mensikapi ketika perayaan itu nanti terlaksana dengan hampir bersamaan? Monggo. Wah, ini sesungguhnya ya kejadian yang sangat luar biasa menurut kita. Karena kita lahir ini kan sudah berbeda untuk bersama-sama. Apalagi kalau semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sudah fakta bahwa kondisi kita itu sesungguhnya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Untuk Nyepi dan Idul Fitri ini kan sudah sekian tahun ya. Akhir-akhir tahun ini selalu bersama-sama ya.
tentu ini sebagai wujud bagaimana kita untuk membuktikan bahwa kita itu mampu untuk beribadah bersama-sama di hari yang sama, walaupun konteksnya pelaksanaannya itu masing-masing ya. Tentu ini bagian-bagian kita diuji sekaligus ingin membuktikan bahwa kita itu mampu untuk bersama-sama melaksanakan baik itu Idul Fitri maupun Nyepi. Tentunya ibadah ini kan vertikal, bukan horizontal. Nyepi sesungguhnya hening itu ya vertikal, fokus kepada Tuhan Sang Yang Dewasa. Demikian teman-teman kita, saudara kita yang melakukan Idul Fitri, itu bagian juga ritual bagaimana umat Muslim juga merayakan. Oleh karena itu ini harus disambut dengan baik dan tentu bagaimana kita mampu membuktikan saling menghargai di antara kita. Dan harapan kita juga nanti Nyepi selesai, Idul Fitri juga jalan gitu. Pas kita geni Idul Fitri juga kita jadi saling bersama-sama, saling memaafkan di momen yang sangat luar biasa ini. Jadi selaras dengan tema yang kita diskusikan hari ini, Pak Pemimas ya. Laku batin, laku spiritual. Itu artinya kita memang lebih introspeksi ke dalam. Artinya betul. Nyepi yang mungkin nanti akan bersama dengan genggam gempita, keramaian dan lain sebagainya. Mungkin kalau umat Hindu di luar Bali sudah terbiasa dengan situasi kondisi nyepi di rumah, di lingkungan yang mungkin ramai dan lain sebagainya, mungkin ini sudah terbiasa. Saya bisa menambahkan sedikit. Tahun kemarin itu kalau tidak salah kita melakukan pawe ogo itu, saudara kita lagi terawih. Bagaimana kita sinergi? Ya kita biar terawih berjalan dulu, kita pawainya belakangan. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini terjadi di Jogja sudah begitu amat amat baik sekali ya. Ini bentuk nyata bahwa kita bisa kok seiring sejalan menjalankan ibadah walaupun berbeda, itu seperti itu. Jadi di sana ada semangat moderasi. Nah, bagaimana ini Pak Bimas dalam hal ini Kementerian Agama untuk merawat menjaga semangat moderasi ini tetap bisa dirasakan gaungnya di masyarakat, di sisi lain semua bisa menerima kondisi situasi ini dengan baik gitu. Bagaimana Kementerian Agama menanggapi hal ini, Pak? Ya, tentu Indonesia secara nasional itu sangat bersyukur ya kita memiliki Pancasila ya. Karena dengan Pancasila kita itu berapa agama, 6 agama, berapa ribu suku, bahasa dan seterusnya. Kita kuat di ideologi Pancasila. Dan moderasi ini sudah terbukti sudah jauh-jauh hari di masa kerajaan di mana ada Buddha dan Siwa itu juga bersatu. Hari ini ada Muslim, Hindu, Buddha dan seterusnya. Kita juga sesungguhnya sangat moderat ya. Dan tentunya di wilayah Jawa ini sudah membuktikan bahwa jiwa moderasinya itu sangat tumbuh, apalagi di Kementerian Agama yang notabene hari-hari kita itu bersama-sama ya untuk menyukseskan segala program yang ada di Kementerian Agama, kita jalankan bersama-sama. Itu wujud nyata bahwa merawat moderasi ini sangat nyata adanya dan terbukti nyata di Kementerian Agama. Gitu Mas Bro. Baik, jadi program-program di Kementerian Agama tentu mengedepankan moderasi beragama, mewujudkan kerukunan masyarakat yang tentu hari ini semakin kuat, semakin inspiratif untuk kita. Mungkin yang terakhir Bapak Pembimas, di rangkaian Hari Suci Nyepi tahun 2026 ini masih ada beberapa rangkaian acara seperti Tauragung di Candi Prambanan. Ini bisa diceritakan bagaimana nanti kita melaksanakan upacara Tauragung dan apakah akan ada pawai ogoh-ogoh? Kira-kira di mana akan ada pawai ogoh-ogoh, Pak Pembimas?
Baik, ini kalau informasi yang kita terima ya, dan hasil koordinasi dengan Panitia Nyepi Nasional yang sesungguhnya memang diadakan di Candi Prambanan sudah terkonsep dengan baik, termasuk di dalamnya ada pawai ogoh-ogoh, dan DIY juga sudah menyumbang beberapa ogoh-ogoh yang nantinya akan ikut serta di dalam menyukseskan kegiatan Tawur Kesanga. Tentu yang paling dekat adalah melasti di Bantul di Pantai Parangkusumo yang nanti akan dihadiri oleh Bapak Bupati, dan saya sangat bahagia dan senang di DIY ini seluruh bupati dan wali kota dengan kegiatan-kegiatan kita, rangkaian kegiatannya beliau hadir semua di setiap titik-titik kegiatan beliau hadir. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat responsif dan sangat positif kepada seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya agama Hindu. Begitu. Baik, terima kasih. Ini yang paling terakhir. Ya. Adakah pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat Hindu khususnya di dalam menghadapi catur berata penyepian sehingga hal ini akan menjadikan hidupnya semakin damai di bumi Nusantara? Baik. Jadi sesuai dengan tema Nyepi hari ini ya, Hening Nyepi 2026 dan menata laku batin. Yang pertama tentu keheningan. Tentu kita mari bersama-sama untuk belajar mendengar hati nurani kita. Karena dengan hati nurani kita itulah kebenaran yang hakiki di antara kebenaran yang lain. Ini kebenaran yang hakiki. Yang kedua tentu bagaimana pengendalian diri. Pengendalian diri ini bagaimana kita mengurangi ego dan amarah kita. Yang selama ini kita suka ego, yang selama ini suka marah-marah, baik di rumah, di kantor maupun di sesama teman. Mari kita di momentum Hening Nyepi ini kita turunkan ego dan amarah kita. Dan yang ketiga tentu kedamaian. Mari kita tebarkan kedamaian dan harmoni berawal dari keluarga kita, dari lingkungan kita, termasuk kita sudah membuktikan di rangkaian Nyepi itu juga melaksanakan namanya Bakti Sewanam, yaitu membagikan makanan takjil kepada saudara-saudara kita. Itu seluruh Indonesia dan sudah berjalan untuk sekian kali tahunnya. Ini membuktikan bahwa harmoni baik sesama maupun harmoni kepada alam yang nantinya kita di Tawur Kesanga ini wujud bakti kita bagaimana merawat alam dan sesama kita itu nyata adanya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Pembimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didi Widya Putra. Sahabat podcast Sukonandi 8, demikian diskusi hangat kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami atas nama umat Hindu di seluruh Indonesia juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim di seluruh Indonesia dan dunia. Tentu hari raya yang kita laksanakan secara bersama-sama ini menjadi momentum yang tepat untuk kita saling introspeksi diri, untuk kita saling mengendalikan diri, dan tentu ini akan menjadi momentum kerukunan yang sangat luar biasa di bumi Indonesia, di bumi Nusantara. Sampai bertemu di lain kesempatan, kami mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, berkah dalam, namo buddhaya, Om Santi, Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Santi, Om.